Shalom wanita Hagios Family, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami masih diberi waktu kesempatan untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sangat mengasihi kepada kami. Kami mau siapkan hati kami, biar Tuhan persiapkanlah hati kami bagaikan tanah yang subur, yang ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh berakar, bertumbuh sampai menghasilkan buah. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, hidup kami memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang waktu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar urapan-Mu mengalir bagi kami. Berkat firman Tuhan kami terima hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita serukan dulu moto Hagios Family. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Adapun tema untuk hari ini, saya berikan tema melayani sepenuh hati. Ya. Kalau ayat tadi kita baca, melayani adalah karunia atau pemberian Tuhan kepada masing-masing kita sebagai jemaat yang adalah tubuh Kristus. Dan tentu kita semua secara khusus buat wanita-wanita yang sudah mengambil bagian atau sudah terlibat dalam pelayanan di gereja, ya, di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan potensi atau karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun maksud dan tujuan kita melayani Tuhan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, menjadi berkat, saling memperlengkapi, saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain, saling menguatkan, bahkan saling mendukung, membangun, bekerja sama untuk kepentingan gereja di mana kita mengambil bagian dalam pelayanan. Ya. Sampai hari ini kita sama-sama masih tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kita masih tetap bertahan melayani Tuhan sampai hari ini, masing-masing kita dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kita jaga untuk tetap bertahan, kita tetap setia, bahkan kita mau tekun untuk mengerjakan setiap pelayanan sesuai karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dengan tekun, dengan setia, dengan rajin,
dengan sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan untuk menjadi berkat. Bagaimana untuk kita bisa tetap tekun, setia, sungguh-sungguh, rajin dalam setiap pelayanan yang dipercayakan buat kita. Yang pertama yaitu kita melayani sepenuh hati, ya. Kalau tadi di dalam Roma pasalnya yang ke-12 tadi, ya, siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya. Apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita kerjakan, yang dipercayakan kepada kita, ya, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, ya. Sehingga waktu kita mengerjakan pelayanan itu, ya, pelayanan itu bisa memberkati banyak orang, ya. Pelayanan yang penuh dengan kasih, ikhlas, ya, dari hati kita, mau mengerjakan pelayanan, mau mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Amin. Jadi yang pertama, untuk kita tetap tekun, mari kita melayani sepenuh hati, segenap hati kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tanpa kasih, bagaikan gong yang gemerincing. Tanpa kasih, ya, tidak ada faedahnya apa-apa. Mari yang pertama, kita tekun melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, siapa yang memberi pimpinan? Ini adalah sebuah pelayanan, ya. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memimpin kelompok atau dipercayakan pegang komsel, atau dipercayakan oleh untuk menjadi pemimpin salah satu kelompok umat Tuhan yang ada 10 orang, ada 20 orang, ya. Masih tetap rajin? Ataukah kita mau, aku tidak bisa, aku mau yang 50, aku mau yang 100. Tetapi mulailah mengerjakan kepercayaan, dipercayakan untuk memimpin. Walaupun cuman hanya 2-3 orang. Tapi kalau kita rajin, kita tetap tekun, pelayanan itu menjadi berkat. Pelayanan pasti memberkati banyak jiwa atau sedikitnya jiwa, itu pelayanan pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita dipercayakan sebagai untuk memimpin, mari kita tetap rajin. Mari kita tetap setia. Ini bagian daripada tekun dalam pelayanan. Tetap rajin. Sekecil apapun pelayanan yang kita kerjakan, sesederhana apapun pekerjaan itu yang mungkin orang lain tidak bisa kerjakan, tapi kita meluangkan waktu, hati kita mau datang, ya, orang yang sederhana sekalipun,
Tapi kalau kita punya kasih, akan menjadi berkat. Orang itu diberkati, merasa terberkati. Mari yang kedua, kita rajin untuk mengerjakan pekerjaan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Mari kerjakan itu dengan rajin. Amin. Yang ketiga, yaitu dalam Roma pasal yang 12 tadi, ayatnya yang selanjutnya di bagian 8 bagian terakhir. Dan siapa, hendaklah ia melakukan dengan rajin, siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Pelayanan kemurahan memperhatikan, memberkati. Lakukanlah itu dengan sukacita. Ya. Untuk kita tekun melayani Tuhan dalam pelayanan. Hal yang ketiga adalah sukacita. Lakukan dengan sukacita. Saya percaya bahwa bagian kita ketika kita mau mengerjakan sebuah pekerjaan itu dengan sukacita, hasilnya juga akan lebih baik. Hasilnya juga akan sukacita. Biar hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita tekun melayani Tuhan. Penuh sukacita. Hatinya bersukacita. Ketika dipercayakan, ketika disuruh untuk melakukan ini tanpa bersungut-sungut, tanpa menolak, tanpa punya ada alasan. Tapi kita mau mengerjakannya dengan sukacita. Biar hari ini kita kembali mengoreksi secara pribadi, lepas pribadi, secara khusus buat wanita-wanita yang masih tetap tekun melayani Tuhan sampai hari ini. Dan mau tetap setia melayani Tuhan seterusnya sepanjang umur hidup. Saya secara pribadi pun mau berkata, sepanjang umur hidupku aku mau tetap setia melayani Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ketekunan kita, kerajinan kita untuk melayani Tuhan jangan pernah kendor oleh apapun, oleh situasi, oleh tekanan, oleh masalah kah atau apa saja. Ya. Kerajinan kita tetap tekun, jangan kendor. Biar roh kita menyala-nyala dan kita tetap mau melayani Tuhan. Amin. Ya. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13 firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dari hukuman dosa. Ya. Kesempatan untuk melayani itu ada pada kita. Mari kita melayani Tuhan. Kita jangan lagi ada iri hati, ada marah, ada tidak senang, ya satu dengan yang lain, ya kadang menghalangi pelayanan, ya cuma karena tidak enakan, ya mundur dari pelayanan, tersinggung, mundur dari pelayanan, tidak mau bergiat lagi, ya tidak, ya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, mengampuni. Mari kita ambil kesempatan ini ya untuk kita tetap bergiat melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan, kerjakan. Pelayanan yang dipercayakan kita kerjakan sungguh-sungguh, segenap hati, ikhlas, penuh sukacita. Jerih payamu tidak sia-sia. Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sampai hari ini kita melihat kebaikan Tuhan, amin. Kita lihat berkat Tuhan, amin. Kita lihat pertolongan Tuhan, amin. Ya. Jangan goyah, berdirilah teguh, terus tekun melayani Tuhan. Ya, karena upah juga sudah menanti bagi kita yang taat, setia sampai akhir. Kita akan melihat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktunya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini bagi kami. Biar kekuatan urapan-Mu mengalir bagi kami ya Tuhan. Urapan-Mu yang baru menopang kami, memampukan kami, menguatkan kami. Karena kami mau memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kami mau tetap melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh tekun buat semua pekerjaan, buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk kami mengerjakannya, kami melakukannya dengan sepenuh hati, dengan rajin, dengan penuh sukacita. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami, bagi jiwa-jiwa, bagi banyak orang Tuhan. Kami menyatakan kasih yang daripada Tuhan itu bagi mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka dengan penuh segenap hati kami, segenap sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkan terus firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati ibu-ibu, wanita-wanita, bapak ibu saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati rumah tangga keluarga kami. Berkati usaha pekerjaan pelayanan kami. Semakin dipertajam, semakin ditambahkan. Biar hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami, di sekitar masyarakat sekeliling kami, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani, biar hidup kami boleh menjadi berkat, pelayanan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.